gitu. Tapi kalau buat posisi yang dicintai, ya dia apa ya, memang terlihat ego, tapi itu ketakutannya, nggak mau dikecewain, nggak mau disakitin, jadi dia akan ya pernyataan yang jelas langsung memilih dicintai, karena ya apa kan banyak hal gitu loh, daripada nanti aku udah ngasih nggak taunya nggak disambut gitu kan, atau nanti ada kekhawatiran banyak hal gitu dalam hubungan itu, jadi dia memilih udah dicintai aja, udah dikasih aja gitu. Kalau mencintai itu kan ya kita lebih apa ya, memberi itu kan bahagia kan sebenarnya gitu. Dengan mencintai kita memberikan bukan mengorbankan sih sebenarnya. Udah buat yang mencintai itu nggak ada pengorbanan. Nggak ada. Dia lebih yang yuk gimana caranya pasanganku bahagia kan, lebih ke situ. Mana mencintai pun ada kadarnya mungkin. Jadi anyway, Baswe, kita hari ini siang ini. Siang emang ya. Kita mau ngomongin apa ya? Yang ini sebenarnya banyak orang bertanya-tanya gitu ya, kayak tanya-tanya tuh gini, gue di pihak mana sih gitu loh. Pilihan ini ya. Sebenarnya bukan pilihan kalau dibilang ya nggak sih. Emang inginnya inginnya begitu, tapi kan nggak bisa kalau ngejalaninnya udah ngejalanin kan nggak bisa. Tentang kamu di posisi mana? Mencintai atau dicintai? Ya. Gitu. Banyak ya pertanyaan itu loh, kalau ditanya kamu lebih memilih mana, mencintai apa dicintai gitu kan. Iya kan pertanyaan kan. Iya, bingung sebenarnya. Bingung, awal tuh bingung, tapi kita harus memilih kan, ya kan. Kamu Bu? Aku tuh bisa rasain gitu. Sebenarnya aku menjalankan dua itu sih. Mana bisa gak? Kadarnya berarti ya. Iya. Mana nih yang lebih besar itu? Aku ingin dicintai. Maksudnya gini ya, kalau berpasangan itu gak tahu karena gendernya perempuan apa gimana sih, nggak tahu juga, nggak boleh gitu juga ya gitu. Tapi perempuan inginnya memang dicintai, diemong, disayang, diperhatikan duluan. Inisiatif dari si pria gitu loh, maksudnya. Pria duluan. Nah, jadi ya si perempuan ini, aku tuh berasa ya ingin dicintai, ingin lebih di hubungan ini aku yang didatengin dulu, dominan dicari gitu loh, dominan begitu. Harapannya tuh kayak gitu. Tapi apa itu nggak terlihat egois gitu loh, Mbak? Egois sih ya, kan sebenarnya kalau hubungan kan nggak boleh kayak gitu, yang aku bilang tadi kan kita harus ngejalaninnya dua-duanya gitu loh. Jadi mencintai ya iya ya sebenarnya, cuma balik lagi itu kayak kadar. Aku sih berasa kayak terlepas harusnya itu kamu harus memilih salah satu loh. Mencintai apa dicintai, yang mana? Harusnya sih memang aku dicintai sih. Terlihat ego gak gitu kan? Gak tahu ya. Kamu jadi yang menyambut menunggu pasangan kamu untuk yang maju duluan. Nah, pada saat dia nggak mampu nih misalnya, nanti kan kamu akan berpikir loh kok hilang nih gitu. Ada nggak masa-masa gitu? Iya, jadi kan nanti rasa karena ingin di sini tuh kayak naging loh, kayak kepinginan kita yang diutamakan gitu loh, kita yang di nomor satukan lah, misalnya kita diprioritaskan, inginnya sih begitu gitu loh. Pada akhirnya nanti tengah jalan kita nggak menemukan hal itu, nah itu biasanya akan ada ya clash pasti, kamu akan kecewa gitu, dimana dia lagi nggak bisa ngasih, malah adanya tuntutan kan, adanya kamu jadi yang bukan bentuknya kamu memberikan lagi, tapi malah loh kok nggak dapet ini kemana, bentuknya marah ya kan, ngambek gitu. Benar-benar iya, rewel dan segalanya gitu. Karena udah kebiasaan dikasih terus, tapi kamunya tidak pernah belajar untuk mencintai dia, memberikan hal yang sama. Berarti baiknya gimana kalau kayak gitu? Kalau ada di luar orang sana kayak begitu menunggu, harusnya gimana? Jangan gitu dong berarti ya. Harusnya jangan begitu, harusnya ya sama-sama saling mencintai gitu kan. Dicintainya mungkin kadarnya nggak usah terlalu tinggi gitu ya, karena kan masa lu mau nagih terus sih, digituin terus sih gitu, sekali-kali kan harus ada dari pihak kitanya yang ngeduluin juga gitu, maksudnya menungguin gitu. Cuma nanti aku rasa kalau akan berjalannya waktu tuh dengan sendirinya tuh itu akan akan pudar gitu, atau kadarnya itu akan pasti menghilang. Jadi karena satu sama lain ada pengertian di tengah jalan, biasanya tuh kayak gitu tuh menurut gua. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya susah dijawab gitu, susah dijawab, susah
bingung gitu, aku di mana ya, dicintai atau mencintai ya saat ini gitu loh. Apakah karena kamu takut gitu loh untuk disakitin, jadi aku nggak mau memulai nih untuk mencintai. Jadi memilih apa ya? Dicintai itu karena menghindari tempat aman. Iya, kayaknya gitu. Kan? Takut gitu loh. Atau kayak menaruh lebih tuh takut justru gitu. Karena itu ketakutan kamu, nanti nggak kayak orang investasi naruh terlalu itu jebol nanti kan. Nggak ada bunganya, nggak ada itunya, malah dikecewakan. Kayaknya gitu deh. Dikecewakan. Jadi sebenarnya orang-orang yang mungkin ya yang ingin dicintai itu banyak ketakutan ya di belakang sana supaya apa yang takut diterima gitu loh nanti pada akhirnya. Karena memang dicintai kan menurutku lebih mikir gini loh. Bisa menarik ulur gitu loh. Aku nggak mau ngasih 100, aku 40 dulu. Ya, nanti dulu deh, ini dulu balasannya berapa nih kayak gitu loh. Hitungan mungkin imbang ya antara perasaan sama logika, atau mungkin lebih besar logikanya kan. Gitu. Bagus juga sebenarnya di pihak itu. Jadi kayak terkesan memang ya di situ ada perhitungan sendiri, ada terlihat ego banget, kok nggak pernah memberi, cuma minta aja ya kan. Terlihatnya gitu. Tapi kalau buat posisi yang dicintai, ya dia memang terlihat ego, tapi itu ketakutannya nggak mau dikecewain, nggak mau disakitin, jadi dia akan pernyataan yang jelas langsung memilih dicintai, karena banyak hal gitu loh, daripada nanti aku udah ngasih nggak taunya nggak disambut gitu kan, atau nanti ada kekhawatiran banyak hal gitu dalam hubungan itu, jadi dia memilih udah dicintai aja, udah kasih aja gitu. Kayak dia di depan udah begitu ya, begitu settingannya dia, jadi dicintai. Nah kalau lo mencintai apa dicintai? Apa sama? Apa sama aja? Sama aja ya. Perempuan mah biasanya. Kebanyakan juga gitu, perempuan lebih memilih udah dicintai gitu. Sebenarnya katanya kalau mencintai itu kan kita lebih memberi itu kan bahagia kan sebenarnya gitu. Dengan mencintai kita memberikan bukan mengorbankan sih sebenarnya. Sebenarnya kalau mengorbankan tuh udah konotasinya beda kan. Buat yang mencintai itu nggak ada pengorbanan. Nggak ada. Dia lebih yang gimana caranya pasanganku bahagia kan, lebih ke situ. Mana dia nggak tahu loh itu sebenarnya dia udah berkorban. Mungkin yang dicintai nakar gitu ya. Kalau dia mah nggak ada takaran. Udah apapun deh. Diberikan aja. Yang terlihat memang orang yang mencintai ya beda tipis ya sama bucin kan. Ya. Beda tipis sama bucin. Jadi apapun dilakukan tanpa dia mengharapkan imbal baliknya. Yang aku melihat itu orang mencintai itu dia benar-benar ikhlas ngasih gitu. Walaupun ini yang dicintai nggak berbalas, mungkin ya kan, nggak merespon hal yang sama, itu benar-benar mencintai ya gitu. Tapi ada ya mencintai yang emang benar-benar ikhlas gitu loh. Kayaknya namanya manusiawi gitu loh. Suatu pasti hari ngarep. Kok gue nggak dikasih nih, ada kayak gitu kan. Pasti ngarep. Kayak ya ada mungkin, cuma mungkin balik lagi tuh mencintai pun ada kadarnya mungkin. Jadi yang benar dia mencintai, dia mengutamakan, memprioritaskan pasangannya. Tapi mungkin di sisi lain tuh dia juga nakar gitu loh, nakar. Nah makanya kan mencintai dicintai ini nggak akan nemu gitu loh, nggak akan ada nemu. Lu di part yang mana? Gue rasa memang kalau keinginan pasti orang. Semua orang ya, laki-laki dan perempuan itu ingin dicintai karena itu tempat paling aman. Itu tempat paling aman. Mencintai itu repot, Cin. Mencintai itu repot. Effortnya tuh besar ya kan. Kayak kita butuh effort yang besar, terus kita butuh bener-bener keikhlasan ya, karena lu ngasih aja. Ini kita bicara dari sisi kita yang minta dicintai gitu ya, kan? Jadi melihat mencintai kayaknya tuh banyak gitu. Banget ekstra tenaga apalah gitu loh untuk melakukan ke orang yang kita sayang gitu. Tapi sebenarnya kalau di posisi mencintai itu nggak ada gitu. Kalau kita di posisi itu kita udah nggak mikir. Nah kan nih ngomongin yang tadi gitu kan, bukan suatu usaha gitu. Kayak gitu. Makanya kan balik lagi ini ya, menurut aku sih memang ya mencintai dan dicintai itu harus setara. Ya nggak sih? Maksudnya kayak harus setara, harus sama. Karena kan memang kalau kamu berhubungan gitu kan, maksudnya memiliki pasangan gitu, ya kamu mencintai, ya kamu juga dicintai. Jadi kamu harus merasa dicintai dan kamu juga otomatis akan mencintai pasanganmu. Jadi aku rasa memang mencintai dicintai itu nggak ada part yang mana, bagian yang mana tuh nggak ada. Itu harus semua setara gitu. Sama-sama lah sama-sama gitu. Ya
Tapi kalau misalnya lu milih dicintai nih, terus keinginannya pasangan sih, lu sama-sama minta dicintai gimana dong? Nah, itu. Nggak nemu kan? nggak nemu. Nah itu kan susah kan, berarti Iya. harus diantara kita mengalah untuk, maksudnya memberikan kadarnya dikurangi lah, kembali mencintai lah. Jadi kan gini, mencintai dicintai gitu ya. Dicintainya nih udah gini nih, ya ini dong naik. Kayak gitu loh, maksudnya jadi setara Ya jadinya. nggak akan nemu ya sebenarnya Nggak, kalau di dua-duanya susah. ini nih sama-sama milih dicintai. Kalau mencintai udah jelas enak gitu. Iya. Enak banget kan kalau misalnya ketemu ya Siapa sih yang sama-sama nggak mau? mencintai, sama-sama saling memberi, itu kan indah banget. Makanya gitu. tadi kan balik lagi yang egois kayak gitu. Caranya salah dong berpasangan kalau kamu hanya ingin dicintai gitu. Menurut aku salah memang gitu kan. Walaupun ingin, maksudnya, tapi pada di pertengahan hubungan, di pertengahan jalan itu pasti akan menemukan loh, apa ya, gimmick-gimmick masalah. Itu gimana terus kan, maksudnya gimana kita saat dia mungkin butuh orang yang lebih care sama dia, siapa tahu lagi dari problem, masa kita mau tetap aja sih kekeh gitu kan. Maksudnya, makanya balik lagi, setiap hubungan itu ada perjalanan, itu tuh kan beda-beda sih. Jadi nggak bisa, menurut aku sih ya, nggak bisa kekeh juga aku bilang aku pengen dicintai Nggak gitu. Nggak bisa. Nggak, ya itu juga nggak salah. Nggak salah, cintai dan cintai, cuman kalau pada kenyataannya menjalani hubungan itu dua-duanya harus ada. Kalau ya kan? kalau pasangan kita butuh support gitu kan, lebih dari kita, ya memang kita kan harus turun gitu. Gantian lah gitu. Harusnya begitu dalam hubungan. Makanya yang aku bilang tadi harus setara tuh, dalam arti ya kamu mencintai, kamu juga harus berasa dicintai. Maksudnya kalau pasanganku nggak mencintai ya salah juga ya. Maksudnya kok aku nggak di taking care, atau kok dia cuek kok gini, ya salah juga kan. Ada rasa kayak gitu kan nggak nyaman tuh, itu juga salah sih menurut aku. Jadi makanya balik lagi harus setara itu. Sama lebih menurut aku lebih dalam lagi, kita bisa mencintai diri kita gitu. Itu kembali lagi, kalau kita bisa mencintai diri kita, tahu nih mauku apa, yang nggak suka apa, yang suka apa, udah penuh nih, nemuin nih bahagianya dengan diri kita sendiri, otomatis kita akan ya enak banget mencintai orang gitu. Nggak ada tuh namanya sebutan dicintai, nggak ada. Iya, tapi kalau orang susah tuh mencintai diri sendiri aja kadang. Nah itu kayaknya di situ deh ya. Mencintai diri sendiri aja nggak tahu malah gitu. Caranya gimana nih mencintai diri, gimana ngebahagiain diri, menemukan kebahagiaan kamu tuh kadang kebanyakan orang susah untuk nemuin itu kan. Iya kan, masih belajar gitu loh, gimana sih mencintai diri sendiri dulu, bagaimana kita di dalam dulu deh dibersihinnya, diberesin gitu, baru kita bisa full ke orang. Iya, kalau kita kosong gimana kita mau ngasih ke orang kan gitu. Ya gitu. Jadi mencintai atau dicintai terserah kalian. Pilihannya yang mana? Ya, gitu tapi kan. Lebih baik itu sama-sama saling mencintai, itu lebih indah gitu loh, karena kita memberikan kebahagiaan, kita membahagiakan orang yang kita sayang tuh enak banget sebenarnya ya, tanpa mengharapkan apapun lah gitu loh. Ya belajar ikhlas lah, mencintai dengan ikhlas itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita mau belajar ya, untuk mencoba mengasihi, menyayangi orang-orang kita, ya mungkin dari orang-orang terdekat lah, bukan pasangan ya, dari hewan mungkin gitu, dari kucing, kamu sayang sama kucing kamu, dengan membelai itu kan kita bahagia kan, ada rasa kan yang itu kayak damai juga gitu. Ya itu bentuk-bentuk kita mencintai, bentuk bahagianya di situ gitu loh. Gitu. Ya berarti gini ya, maksudnya kayak mencintai dulu dirimu sendiri, baru deh kamu bisa full mencintai manusia lain gitu loh. Maksudnya ya nggak sih, kalau misalnya apalagi pasangan gitu, kayak aku rasa harus fair sih di sini. Jadi saat kamu mencintai, ya kamu harus nggak harus nagih gitu loh, apa yang harus kamu dapat sama gitu loh, seperti apa yang kamu berikan gitu. Jadi nggak kayak gitu sih, versi mencintai itu sebenarnya nggak kayak gitu. Mencintai yang ikhlas itu ya kamu berikan aja, terus berikan dan berikan gitu. Agak susah, maksudnya berat banget tuh masuk ke area situ tuh, agak berat. Soalnya di saat kita punya masalah di perjalanan, itu kadar-kadar itu akan pengaruh ya, pengaruh pasti. Maksudnya masalah berat ya, apalagi masalah berat gitu ya. Apalagi masalah berat itu tuh kadar-kadar itu akan turun. Kadar-kadar cinta ya maksudku ini akan turun. Jadi kayaknya bukan perasaan aja, Gak. Kayak kamu harus punya prinsip-prinsip tertentu yang dicocokin sama pasangan kamu. Kalau misalnya udah ya beda tipis, nggak apa-apa dijalanin gitu. Tapi kalau misalnya prinsipnya udah beda,
otomatis akan Iya, mengurangi kadar bener. perasaan kamu. Itu dia makanya. Ya tapi balik lagi kalau kayak gitu tuh, manusia nggak ada yang sempurna. Kalau ngelihatnya tuh dari situ ya. Kalau aku tuh ngelihatnya dari Iya. semua orang punya Latar belakang juga. latar belakang berbeda. Semua orang itu punya ininya apa sih kepalanya itu beda-beda pola pikir, gitu. karakter dia, itu prinsip itu juga. Jadi kalau ngeliat masalah tuh, kalau aku ngeliatnya ke situ dulu. Oke, dia begitu karena apa? Oh, begini. Pasti ada deh nanti kalau kita mau kayak buku tuh kita kulik gitu, baru bisa kayak lega. Oh, oke, dia begitu. Oh, iya kayak gitu loh, kayak nemuin jalan sendiri. Bagaimana memahami pasangan itu perlu. Jadi makanya kayak nggak ada tuh dicintai itu nggak ada satu-satu gitu, nggak ada, harus dua-duanya. Iya, jadi biar nggak timpang. Kayak diaduk gitu loh, kayak masakan tuh diaduk. Jadi gitu. enak rasanya tuh. Pas, jadi nggak asin, nggak manis gitu. Ya wes kalau gitu jangan lupa subscribe, like, komen. Ya. Terima kasih, nantikan terus topik-topik kita berikutnya Ya, ya. kita semangat lagi ya. Ya. Dah. Sampai jumpa. No mistake.